Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kita rasakan karena kasih Tuhan, karena kemurahan-Nya kita boleh menikmati kesehatan, kita masih boleh menikmati, kita masih boleh melakukan segala aktivitas kita. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun pergumulan kita saat ini, apapun kondisi suasana hati kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan dan memberi kita dengan banyak hal dalam kehidupan. Kita mau dengan satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu.
kemuliaannya, tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin, amin, amin. Berdampak besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita lebih waspada terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak pada perekonomian. Bukan hanya kita Semarang, tapi bukan juga wilayah Solo, Indonesia, tapi seluruh dunia. Kadang situasi ini kalau kita tidak hati-hati membuat kita bisa berpikir menjadi egois, pikir tentang diri kita sendiri. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk kita tetap peduli kepada saudara-saudara kita yang lain, sekalipun mungkin kondisi kita juga sedang pas-pasan, tetapi kita harus tetap peduli dan mengasihi saudara kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Apapun situasi hidup kita, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, kita akan melayani Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bangga karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mau merasakan apa yang kami rasakan, dan Allah yang mau memelihara kami sampai detik ini juga. Dan kami sekarang ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati supaya firman ini tumbuh di hati kami. Berkati hati kami supaya tidak menjadi tanah yang berbatu-batu atau tanah yang berduri. Berkati supaya hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu tumbuh dalam diri kami dan berakar, akhirnya menghasilkan buah. Sertai pikiran kami agar tidak serong ke kiri, serong ke kanan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami kenal. Amin. Bacaan kita diambil dari Nehemia 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-19. Nehemia 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-19. Nehemia 5 ayatnya yang pertama sampai ke-19. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapatkan gandum supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha mendapat sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para iman dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menempati janji mereka. Juga kau kubaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu.
Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan dan bermacam-macam anggur, dan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata-kata saluran berkat, dan kita sepakat bahwa arti dari kata saluran berkat adalah ada berkat yang khusus kita terima, namun kelak berkat yang khusus kita terima itu juga menjadi bagian bagi orang lain, atau menjadi bagian dari sesama kita. Misal saja kita dipercaya, kita diberi kuasa, jabatan untuk menjadi pemimpin usaha, kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang pengangguran, kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Atau ketika kita menjadi ketua majelis, pengurus gereja, kepanitiaan gereja, kita dipercaya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi gereja ini, bagi kesejahteraan umat Allah, untuk optimalisasi gereja kita. Sebegitulah seharusnya kata saluran berkat dimaknai. Toh juga ataupun juga ada beberapa saluran berkat yang tidak berupa jabatan, kuasa, atau apapun itu. Saluran berkat itu juga bisa berarti talenta kita. Kita punya talenta berupa pengelolaan uang, kita punya talenta berupa kepintaran, ketelitian. Semuanya itu untuk menolong orang lain, semuanya itu untuk bersinergi dengan orang lain, semuanya itu untuk melengkapi diri kita dan sesama kita, untuk membuat dunia jauh sedikit lebih baik. Apalagi ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Namun itu akan menjadi masalah jika kita memakai berkat itu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Kita akan membuat berkat itu jadi musibah, karena semua yang akan atau yang sudah kita dapatkan hanya untuk pemuas hasrat atau agenda-agenda pribadi kita atau ketamakan kita. Misal saja para pejabat koruptor, apa yang kurang dari mereka? Mereka punya kuasa, mereka punya jabatan, mereka punya anak buah, tapi mereka memanfaatkan privilege tersebut untuk agenda mereka pribadi. Akhirnya kita sebagai rakyat tidak merasakan saluran berkat tersebut, dan kita menganggap itu adalah musibah, atau kita menganggap itu adalah kutuk. Atau beberapa hari ini yang lagi dibahas di National Geographic Channel,
Berapa perusahaan memanfaatkan pandemi ini untuk melegalkan usaha-usaha mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempunyai kuasa, jabatan, uang untuk menyuap para petugas lingkungan. Ada yang dinamakan AMDAL. AMDAL dibuat untuk menghalangi usaha-usaha mengeksploitasi alam secara berlebihan. Namun karena mereka punya jabatan, mereka punya uang, dan mereka punya kepentingan pribadi, AMDAL itu yang seharusnya untuk menekan mereka supaya mereka tidak mengeksplosi bumi ini, malah dibuat pelicin untuk usaha mereka. Akhirnya kita, masyarakat bumi ini, menjadi sengsara. Mungkin 4-5 tahun lagi kita akan merasakan dampak dari kekerasan lingkungan ini. Pun juga saat-saat ini, belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, ketika pandemi ini datang, banyak orang menimbun masker, menaikkan harga yang tidak wajar, bahkan 90 kali lipat lebih mahal. Kata pengamat geopolitik, kita sekarang bukan ada di ekonomi krisis, tapi di ekonomi at war. Apa itu? Jadi apa yang kita selidiki sekarang, apa yang kita analisis sekarang akan jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua tidak tertebak, semuanya maha tidak diketahui. Saham yang hari ini bagus, besok bisa turun. Ekspor impor bisa hancur semua. Kuartal 2-3 bisa hancur juga karena resesi. Namun di saat satu juga masih ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya, untuk agenda-agenda pribadinya, yang seharusnya mereka menjadi saluran berkat, malah menjadi musibah bagi orang lain, musibah bagi kita. Kurang lebih kondisi itulah yang dirasakan oleh umat Allah. Mereka mempunyai penguasa daerah yang dipilih berdasarkan keturunan Lewi, ataupun orang-orang yang telah berjasa bagi Israel. Namun kepemimpinan mereka tak ada bedanya dengan penjajah sebelumnya. Di sini kita sadar bahwa kemerdekaan tanpa diikuti dengan mindset yang merdeka tidak ada gunanya. Memang kita sudah terbebas, umat Israel sudah terbebas dari Mesir, Babel, dari musuh yang mengepung dia, dari penjajah mereka. Namun penguasa-penguasanya masih bermindset penjajah. Atau kalau kita mau tarik dalam konteks kita sudah terbebas dari bangsa Belanda, dari penjajah-penjajah Eropa. Namun mindset kita masih mindset penjajah, mindset pemerintahan, mindset apapun itu, lingkungan sosial kita masih bermindset penjajah, yang membuat saluran berkat itu terhambat karena kepentingan kita, atau agenda pribadi kita, atau ketamakan kita. Faktanya, rakyat Israel adalah penghasil kekayaan dan kemakmuran negeri Israel. Namun mereka tidak pernah merasakan hasil jerih payah mereka. Yang ada malah darah mereka dilumat dan daging mereka dihisap oleh para pemimpinnya sendiri. Umat yang ambil bagian dari pembangunan Yerusalem malah tidak menikmati kesejahteraannya, malah tidak menikmati kemerdekaannya. Mereka malah merasakan hal yang sama, tidak ada bedanya, sami mawon seperti penjajah-penjajah sebelumnya. Tidak sampai di situ, ternyata ada sistem kapitalisasi atau bisnis yang anti kemanusiaan yang gencar dibudayakan dan dirawat. Saudara-saudara mereka tidak dilihat lagi sebagai manusia lagi, melainkan sebagai barang. Disebutkan mereka menjual anak-anaknya, laki-laki perempuan, sebagai budak untuk para tuan tanah. Bahkan anak-anak perempuan mereka dijadikan istri orang. Banyak datuk ngaringgi di Israel.
laki-laki, perempuan, dan anak menjadi korban. Apa saja yang dapat diuangkan, ya diuangkan. Tidak ada terkecuali. Semua itu untuk makanan, semua itu untuk diri sendiri, dan mereka melakukannya dengan terpaksa. Dari sini pun kita tahu, ternyata apa yang dilakukan oleh pemimpin, sadar atau tidak sadar, diikuti oleh apa yang diikutinya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin Israel diikuti juga oleh para rakyatnya. Pemimpin bukan hanya sekedar jabatan, namun juga teladan moral. Namun apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia tahu Allah benci melihat hal tersebut. Ia tidak diam di depan ketidakadilan. Ia berani bersuara dan melakukan sesuatu. Namun sebelum ia melakukan sesuatu, kita tahu Nehemia membawa hal itu ke dalam doa. Doa di sini bukan berarti lari dari masalah, namun doa adalah tempat Nehemia mendapatkan kekuatan yang tak terbatas dari Allah. Inilah ciri orang yang siap menjadi saluran berkat. Dia tahu bahwa sumber kekuatan dirinya adalah Allah. Jadi konsekuensinya adalah jika kekuatan kita berasal dari Allah, kita tidak akan pernah tidak mampu. Kita akan selalu dimampukan. Nehemia mendapat kekuatan Allah melalui doa. Hal pertama yang Nehemia lakukan adalah mendengarkan aspirasi dari rakyat. Kalau kita melihat bahasa aslinya, mendengarkan di sini bukan berarti mendengarkan kata-katanya saja, tapi berbagi luka, berbagi penderitaan. Dan ini hal yang cukup susah. Karena ketika kita mendengarkan orang lain, kita berbagi luka. Lukanya dia menjadi luka kita, penderitaannya dia menjadi penderitaan kita. Dan kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berserah pada Tuhan, kadang kita jadi ikutan gila. Saya pernah magang di salah satu LSM di Jogja. Di situ ada penyintas perempuan yang dilanda kekerasan, diperkosa, dilecehkan oleh teman mahasiswanya. Dan ketika saya mencoba mendengarkan, saya terus terang gak kuat. Nehemia melakukan hal itu. Ini adalah hal yang sulit, tapi Nehemia bisa. Dan kunci dari Nehemia tadi yaitu berdoa. Kedua, Nehemia mulai menegur rakyatnya, karena Nehemia tahu benar yang umat lakukan adalah salah, yang penguasa Israel lakukan adalah salah. Nehemia berani menegur karena ia tahu hatinya pada Allah, hatinya dekat dengan keadilan Allah. Nehemia menegur karena ia tahu, merasakan apa yang rakyat lain rasakan. Ia menjadi berani karena motivasinya adalah keadilan dan Allah ada di sisinya. Jika kita boleh meminjam tema khotbah minggu lalu, Nehemia tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ketiga, Nehemia juga mulai menelusuri akar penyebab yang menjadikan umat menjadi miskin materi dan miskin moral. Nehemia menemukan bahwa sistem sosial pada waktu itu tidak berpihak pada rakyat. Dan sistem sosial pada waktu itu membuat rakyat mempunyai sifat-sifat seperti hal tersebut. Membuat masyarakat bermental seperti itu. Nehemia sadar bahwa memberikan ceramah atau teguran tanpa dibarengi dengan perubahan sistem adalah percuma. Dari ketiga hal tadi, inilah yang membedakan Nehemia dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nehemia memutuskan untuk bersikap adil. Nehemia bersikap bersolidaritas, menggunakan apa yang diberikan Allah untuk menjadi saluran berkat. Nehemia mendengarkan aspirasi umat, mengubah sosial, dan memberitakan janji Allah untuk umat.
Lalu bagaimana implikasinya bagi kita? Apa prakteknya? Apa praktisnya buat kita? Implikasinya adalah ketika kita di tempat kerja, apakah kita mau menggunakan kuasa kita untuk menekan karyawan-karyawan kita dengan berlaku semena-mena, atau memperlakukan mereka selayaknya kita mengasihi diri kita sendiri? Ketika kita menjadi pejabat pemerintahan, apakah kita menggunakan posisi kita untuk menyusahkan rakyat atau menjadi saluran berkat? Ketika kita menjadi orang tua, apakah kita menggunakan kuasa kita untuk mendidik anak-anak kita dengan semena-mena untuk pelampiasan masa lalu kita, atau untuk menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Ketika kita menjadi murid-murid sekolah, menjadi murid kuliah, apakah kita menggunakan hak kita untuk semena-mena mendengarkan setengah-setengah kuliah dan menghampurkan uang orang tua kita? Ketika kita punya derajat sebagai anak Allah, apakah kita menjadi terlena dan merendahkan umat lain, atau malah menjadi sesama bagi mereka? Bahkan ketika kita punya hewan peliharaan, apakah kita menggunakan privilege kita untuk menyiksa mereka atau menyayangi mereka? Atau di lingkup paling kecil, jika kita di sini menjadi tulang punggung keluarga, entah istri atau suami, apakah gara-gara kita bekerja, kita menjadi seenaknya menekan suami, istri, atau anak-anak kita, atau menjadi teladan bagi keluarga kita? Bersolidaritaslah dengan siapapun yang ada di dekat kita, warga gereja kita, lingkungan kerja kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, istri, suami kita, dan anak-anak kita, ataupun dengan umat lain, dengan cara mendengarkan apa yang mereka rasakan, berani menegur, dan berani mengubah sistem, lalu menjanjikan berkat Tuhan atas mereka. Itulah jika kita mau meneladani sikap dari Nabi Nehemia. Pun ketika kita diberi berkat khusus berupa kecerdasan, karisma, wibawa, kuasa, koneksi, kitalah yang memutuskan apakah kita menggunakan hal tersebut untuk ketamakan diri kita pribadi, atau untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika kita menggunakan hal-hal tersebut untuk agenda ketamakan pribadi, alih-alih kita menjadi saluran berkat, yang ada kita malah menjadi musibah bagi orang lain. Selamat bersolidaritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan, dan ajar kami untuk melatih karakter kami, melatih karakter anak Allah kami yang ada dalam diri kami, supaya kami menjadi serupa seperti-Mu. Firman pada hari ini mengajarkan kami arti bersolidaritas yang dimulai dari doa dan diakhiri dengan perubahan, dengan dampak yang nyata. Kami mau menjadi saksi-Mu agar setiap orang yang sekitar kami melihat keperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah dalam kami yang terbatas. Terang kami adalah pantulan dari sinar-Mu, ya Bapa. Sekarang Bapa, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami, ya Bapa. Yang pertama untuk bangsa Indonesia dan kota Solo yang menghadapi pemilu. Ya Bapak, kami tahu ya Bapak, kami sekarang ada di tengah pandemi. Namun ya Bapak, kami tetap harus melakukan pilkada. Ya Bapak, tolong ya Bapak, kami pasrah dan berserahnya kepadamu ya Bapak. Tolong ya Bapak, berikan pemimpin-pemimpin kami, petugas-petugas yang telah dipilih, kehikmatan, supaya kami yang rentan, kami yang mudah sekali untuk terkena corona, bisa nyaman dalam pilkada, tidak akan menjadi klaster baru dalam pilkada ini. Dan kelak ketika kami memilih pemimpin kami, berkati supaya pemimpin yang kami pilih menjadi saluran berkat, tidak menjadi musibah bagi kami.
Yang kedua, kami berdoa untuk pembangunan Wisma Sinode GKMI. Ya Bapak, Sinode kami sedang giat-giatnya membangun gereja. Salah satunya dengan membangun Sinode. Ketika kami membangun Wisma Sinode GKMI, kami tidak hanya membangun gedungnya, tapi kami membangun umat. Dan kami merasakan dampak gotong royong, dampak guyub yang luar biasa ketika kami membangun gedung tersebut. Berkati Bapak, latihlah kami ya Bapak, selagi tukang-tukang yang telah Engkau pilih mengerjakan bangunan Wisma Sinode GKMI, kami juga membangun diri kami untuk mendasari nilai-nilai kami dengan nilai-nilai ajaran gereja kami. Kami juga berdoa untuk MDS ya Bapak, yang sekarang melakukan pelayanan ya Bapak, apapun ya Bapak, jadikan MDS jadi saluran berkat bagi orang lain ya Bapak, jadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan ya Bapak, sehingga orang dapat merasakan kasih Allah dalam segala kondisi hidupnya. Kami berdoa untuk cabang PPK GKMI Angan Limau, Kalimantan Barat, penginjilan dan pertumbuhan jemaat, tanah dan gedung gerejanya Bapak. Kami sadar ya Bapak, di tengah pandemi ini sulit untuk menghasilkan keuangan finansial apapun. Dan kami percaya Bapak, ketika kami berdoa ada kekuatan yang tak terbatas darimu. Kami bisa melihat peluang, kami bisa berkreativitas karena kami adalah pancaran dari keserupaanmu. Kiranya peluang-peluang itu kami dapatkan ketika kami menjadi serupa denganmu saja, dan segala kekurangan kami tercukupi. Kami juga berdoa untuk KB Kinasih di Rayan 1, kerinduan pengadaan jemaat pembinaan di Rayan 2. Berkati ya Bapak, supaya proses pembangunan ini, pembangunan komunitas atau pembangunan gedung ini berdampak bagi kami semua, menjadi saluran berkat bagi kami. Dan Kau berikan hikmat kepada orang-orang yang telah Engkau percayakan, supaya mereka dapat bertanggung jawab atas uang yang telah diberikan. Yang keempat, terakhir ya Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Eka Hartono ya Bapak. Berkati ya Bapak dalam masa pemulihan ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, keluarga-keluarga menjadi keluarga yang saling support ya Bapak, yang menjadi malaikat-malaikat kecil di rumah ya Bapak, sehingga Pak Eka, Pendeta Emeritus kami, bisa merasakan kehadiran-Mu bahkan di tengah keluarga. Tak lupa kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami siapkan di rumah ya Bapak. Berkati ya Bapak, supaya persembahan ini menjadi tempat pelebaran kerajaan-Mu saja, menjadi optimalisasi kami untuk menggiatkan talenta kami di gereja ini ya Bapak, supaya lingkungan kami, warga gereja kami berdampak karena persembahan ini, dan kerajaan-Mu semakin dimuliakan, kemuliaan-Mu semakin terpancar lewat gereja ini. Ini doa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami dari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sekiranya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan pulang dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mau akhiri dengan satu pujian dari BPS 1, Jelmakan Yesus dalam
dan melakukan dengan setia segala perintahnya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.